Selamat pagi, kita jumpa lagi. Namanya kita ganti ya, ocehan pagi menjelang akhir minggu. Dengan topik kita, hukum Tuhan atau cermin hukum Tuhan. Saudara-saudara, kita mematuhi hukum Tuhan kan bukan untuk selamat ya. Tapi kita selamat sehingga kita mematuhi hukum Tuhan. Nah, di sini ada bedanya ya. Hukum Tuhan itu sukar dipatuhi kalau kita tidak selamat. Selamat itu artinya kita menjadi manusia baru, manusia roh, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sosok manusia roh ini yang patuh pada hukum Tuhan, karena memang nature-nya seperti itu ya. Seperti Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dan beliau melanjutkan juga di ayat-ayat kita baca yang pasal 8 ayat 7 ya, masih Roma. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah, karena hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi, ibaratnya seperti seekor ulat yang stres ya, karena hukum Tuhan mengharuskan dia harus terbang. Dia berjuang untuk terbang, menggeliat-geliat, ya tidak bisa. Maka streslah dia itu, sampai satu hari dia menjadi kepompong, dan pada waktu yang tepat kepompongnya terbuka, dia keluar, dan jadi kupu-kupu. Nah sekarang, tidak usah disuruh kupu-kupu ini. Tidak usah diancam-ancam, dia terbang sendiri, bukan? Karena memang nature kupu-kupu terbang. Dia tidak betah terlalu lama hinggap di daun, ya. Jadi, apa beda hukum dengan hukuman? Hukum itu prinsip atau aturan, ya. Hukuman itu ya kita sakiti, pembalasan. Beda ya. Memang dalam bahasa Indonesia sayangnya kata hukum dan hukuman itu akar katanya sama, hukum. Tapi kalau kita pakai bahasa lain, Inggris misalnya, ada law, hukum, ada punishment, ada hukuman. Cukup jelas ya, berbeda ya. Nah, hukum Tuhan itu bukan kriteria untuk menghukum, seperti kitab undang-undang hukum acara pidana, KUHP. Di sini, perbuatan melanggar KUHP ini, the law, bakal berakibat kita dihukum, punishment. Jadi, ada hukum, law, ada perbuatan, ada punishment. Nah, hukum Tuhan itu terbalik. Kita punishment dulu, sudah dihukum dulu. Baru keluar law-nya. Dan tidak tanggung-tanggung hukuman terhadap kita ini sebetulnya hukuman mati yang kekal. Dan hukum Tuhan ini berlaku bagi semua orang, bukan karena kita melanggar hukum Tuhan seperti Taurat itu, karena Taurat itu kan baru muncul ribuan tahun ya, setelah hukuman mati dijatuhkan di Taman Eden pada Adam dan Hawa dan kita keturunannya. Jadi hukum Taurat itu zaman Nabi Musa. Itu barangkali 1000 tahunan lebih jarak antara Adam dengan Musa ya. Jadi kita ini ibarat narapidana mati lahir di penjara ya, yang ditunggui oleh iblis di penjara, menunggu eksekusi kita ya. Nah, kita di dalam penjara baru keluar hukum itu. Kalau begitu, apa hukum Tuhan itu? Hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan yang lainnya. Jelas bukan alat punishment lagi, karena sudah terpanis kita. Jadi alat apa itu? Ya kita sebut alat berkat dari Tuhan untuk bercermin. Hukum Tuhan itu adalah cermin untuk mengevaluasi apakah kita itu sudah bertumbuh menjadi manusia baru atau masih manusia lama. Apakah kita sudah menerima grasi dari Tuhan Yesus, sudah keluar, atau masih betah di penjara? Apakah ulat itu sudah terbang, atau masih betah di daun? Jadi itu alat ukurnya sih sebetulnya ya. Jadi kita tidak perlulah menegakkan hukum Tuhan. Ia sudah tegak sendiri. Tanpa manusia itu harus paksakan itu kepada orang lain ya. Atau kita jadikan kitab undang-undang hukum acara pidana itu ya, untuk mengatur perbuatan kita, ucapan kita,
Kita bisa dipidana kalau salah ngomong, atau perbuatan kita dianggap melanggar ayat ini, ayat itu ya. Karena secara jangka panjang, kepatuhan perbuatan itu agak percuma gitu. Ini sama dengan kita mempidana narapidana mati yang sedang nunggu eksekusi. Karena ucapan perbuatan itu hanya polesan ya, seperti orang berdandan depan cermin atau orang melakukan Photoshop profil Facebooknya gitu. Atau seperti ulat yang pakai kostum kupu-kupu ya percuma. Karena Allah melihat hati kita. Hukum Tuhan itu adalah cerminan hati kita. Memang dia kata-kata tapi dia melihat roh apa yang sedang mengendalikan diri kita itu. Jadi itu kado dari Tuhan untuk melihat hati kita ya. Yang perlu dari kita itu adalah sering tiap hari bercermin dengan jernih dan jujur, mengevaluasi diri kita menggunakan hukum Tuhan itu. Asik ya. Selamat meneliti firman Tuhan, selamat menghidupinya, selamat bercermin. Kita bercermin pada hukum Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua.